Halo Sobat Dinkes, kembali lagi bersama saya Nani di PDKT, Podcast Dinas Kesehatan Tangsel. Kali ini saya bersama narasumber yang berbeda lagi, tentunya dengan tema juga yang berbeda. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan narasumber kita dengan Ibu Fajar Susanti. Beliau adalah pengelola Bank Sampah Teratai, Kelurahan Pondok Pucung, betul ya Bu ya? Betul. Gimana Ibu kabarnya, sehat Bu? Alhamdulillah baik Mbak Nani. Alhamdulillah baik. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bank sampah ya Bu ya. Jadi bank sampah dengan tagline-nya nih Sobat Dinkes, dari sampah jadi rupiah gitu. Jadi nggak lama-lama lagi kita akan langsung saja membahas dengan, saya bisa langsung ininya Bu Santi aja ya Bu ya. Iya, Oke, silakan. saya akan membahas tentang bank sampah dengan Bu Santi, Sobat Dinkes. Jadi Bu Santi, bank sampah di Teratai ini itu berdirinya sejak kapan sih Bu? Oh iya, terima kasih Mbak Nani. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Santi. Saya dari Bank Sampah Teratai RW 04 yang berada di Pondok Pucung 1. Jadi Bank Sampah Teratai ini mulai berkegiatan bulan Desember 2016. Oke. Jadi sudah lumayan cukup lama. Tahun ini tahun ke-9 ya, tahun ke-9 kami berkegiatan. Oke, berarti udah 9 tahun 9 kan Bu ya, tahun, iya. masih tetap konsisten Alhamdulillah. dan masih tetap berjalan dengan baik ya Bu ya. Alhamdulillah. Oke, berarti sudah cukup lama nih Sobat Dinkes, sudah 9 tahun berjalan. Terus Bu, apa sih Bu yang melatar belakangi terbentuknya Bank Sampah Teratai ini Bu? Iya. Jadi awalnya pada waktu itu suami saya itu dari kantornya tuh ada kegiatan untuk berkunjung ke Bantar Gebang. Di sana melihat kenyataannya, ternyata itu tumpukan sampah katanya sampai kalau diibaratkan bangunan itu Ya. sampai lantainya di atas lantai 10. Sampai rumah suami saya akhirnya mungkin berpikir ya, apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya. Saya kayaknya ngelihat begitu tuh gemes gitu ya. Terus Kakak, apa sih cakupannya dalam tataran kita sebagai rumah tangga, apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya. Saya diskusi gitu, suami diskusi dengan saya. Kita bisa buat bank sampah gitu. Buat saya bank sampah tuh apa gitu kan. Pada saat itu ya 2016 masih belum banyak bank sampah gitu. Saya belum terbayang bank sampah tuh seperti apa. Oh, bank sampah itu konsepnya nanti jadi warga mengumpulkan sampah terpilahnya nanti disetor ke bank sampah. Nanti dari bank sampah itu kemudian kita menjual ke pengepul. Nah, harga itu nanti dikembalikan lagi ke nasabah, dipotong dengan biaya operasional. Nanti kita ada hitung-hitungannya seperti itu. Oh ya udah, boleh. Terus gimana nih langkah berikutnya gitu kan? Akhirnya suami saya kebetulan pada waktu itu ketua RT mengusulkan kan ke ketua RW minta izin gitu ya untuk mengadakan pertemuan, mengundang ketua RT dan staf-stafnya yang ada di RW kami gitu. Jadi waktu itu instruksinya adalah dari RW ke RT diundang beberapa pengurus untuk hadir mensosialisasikan bagaimana bank sampah, bukan oleh suami saya, tapi kita mengundang juga ada mentor gitu ya yang memang ada terbiasa, ahlinya. betul ya, memang terbiasa untuk mendampingi daerah-daerah yang ingin membuat bank sampah. Jadi sudah almarhum kebetulan Bapak itu. Pak Awal kebetulan sosialisasi, hari Sabtu kita sosialisasi, hari Minggunya kita langsung berkegiatan. Penimbangan pertama. Iya. Ya, dari awalnya itu ya Bu ya, melihat lingkungan yang memang miris ya Bu ya, kalau misalnya kita melihat ada tumpukan sampah yang nanti lambat laun ya itu ya Bu akan ada dampak-dampak negatifnya gitu. Jadi makanya Bapak ya tergugah ya Bu ya, untuk bagaimana sih caranya diskusi dengan Ibu, makanya tercetuslah bank sampah ya Bu ya yang akan didirikan. Dan langsung mendatangkan narasumber ya Bu. Karena memang kalau misalnya kita mencari tahu sendiri, nggak yang memang langsung ngomong ahlinya, itu nanti akan agak bingung juga gitu ya Bu ya, bayangannya tuh belum terlalu apa itu gimana ya Bu ya, masih belum jelas gitu ya. Oke, jadi itu awal mula terbentuknya ya Bu, sampai dengan sudah 9 tahun. Terus Bu, konsep dasarnya nih Bu dari bank sampah itu sendiri itu seperti apa Bu?
Iya. Jadi sebetulnya konsep dasarnya itu ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa penghasil sampah wajib untuk memilah sampah di sumbernya. Itu sebetulnya udah peraturan yang sudah lama, undang-undang lama ya, cuma mungkin kurang sosialisasi. Jadi di sumbernya itu adalah bisa jadi rumah tangga, bisa jadi sekolah, bisa jadi perkantoran. Itu memang sudah ada kewajiban untuk memilah sampah menurut jenisnya gitu. Baru kemudian nanti disetor ke bank sampah gitu. Jadi kita juga mengajak warga untuk memilah sendiri gitu ya di rumah masing-masing. Nanti ada kategorinya, apa sih sampah yang kita terima gitu ya. Mereka nanti pilah-pilah, setelah terpilah nanti baru dibawa ke bank sampah. Jadi dibawa ke bank sampah itu sudah dalam keadaan terpilah. Proses edukasi pemilahan itu nggak sebentar, setahun baru berhasil. Lama ya Bu? Lama. Jadi ketika nasabah itu membawa sampahnya ke bank sampah, kita sekalian edukasi, Bu, ini tidak boleh bercampur, ini tidak boleh. Itu setahun baru mulai kelihatan hasilnya. Iya. Karena memang butuh edukasi ya Bu. Betul. Dan nanti lama-lama harus terbiasa, Iya. pasti baru terbiasa nih Iya. dengan hal-hal seperti itu. Karena kan kalau misalnya awal-awal pasti masih ada yang harusnya sampah organik masih tercampur dengan sampah lain gitu ya Bu ya. Makanya memang ya waktunya nggak cuma sebulan 2 bulan nih harus Sobat Dinkes. Jadi waktunya itu lama juga gitu ya. Terus, apalagi kalau misalnya kita mau bicara dari 1 botol air mineral aja. Awal-awal pasti orang udah, saya udah memilah sampah nih botol dengan botol. Ternyata enggak cukup sampai situ. Jadi botol itu masih dipilah lagi, kemasannya, labelnya kita keluar, kita pisahkan, nanti tutupnya kita pisahkan. Nah, itu baru pemilahan yang benar. Jadi itu butuh 3 tempat ya. Jadi botol yang sudah tidak ada label, terus labelnya tersendiri, kemudian tutupnya tersendiri. Nah, itu pemilahan yang baik dan benar seperti itu. Nggak langsung cemplung semuanya gitu ya, ditaruh di tempat sampah yang memang ini plastik nih misalnya gitu ya Bu. Ternyata ya memang kalau sudah mau masuk ke bank sampah itu dipilah lagi berdasarkan memang komponen-komponen dari sampah. Nggak yang utuh itu gitu ya Bu. Itu sebetulnya manfaatnya apa sih? Mempermudahkan untuk pemrosesan berikutnya. Karena nanti kalau sudah dalam bentuk misalnya botol, tutup botol dengan tutup botol, itu akan memudahkan untuk pemrosesan berikutnya. Jadi kan nggak perlu pilah-pilah lagi ya. Itu sebetulnya manfaatnya di situ. Iya. Jadi memang sudah langsung satu jenis. Betul. Sudah terpilah sesuai jenisnya dari awal gitu. Makanya memang harus dipilah-pilah dari pemilahan awal dari sumbernya, ya maupun perkantoran dan lain sebagainya. Terus Bu, tadi kan sudah dibilang juga nih sebelum ke bank sampah itu ada pemilahan ya Bu ya, dari sumbernya sendiri. Mungkin boleh Bu dijelaskan lagi ke Sobat Dinkes supaya lebih jelas itu jenis sampah apa aja sih Bu yang bisa dipilah dan nanti bisa jadi tabungan itu sendiri. Sebetulnya banyak jenis sampah yang bisa kita terima, tapi kembali lagi tergantung sumbernya tuh di mana gitu ya. Misalnya rumah tangga, biasanya rumah tangga yang paling banyak itu sampahnya dalam bentuk kardus. Apalagi sekarang kita banyak belanja yang online itu ya. Betul. Pasti banyak kardus. Jadi yang paling terbanyak itu adalah kardus, kemudian botol air mineral, berarti buku tutupnya ya. Kemudian buku-buku majalah. Kemudian yang berikutnya adalah kaleng, dalam bentuk kaleng. Kalau di sekolah mungkin kita nggak bisa edukasi seperti itu ya, bahwa jenisnya seperti ini. Kita lihat lagi di sekolah paling banyak apa sampahnya, misalnya botol, buku, mungkin itu yang paling banyak ya. Jadi kita mengedukasi itu disesuaikan dengan target edukasi kita gitu. Tapi biasanya sampah terbanyak adalah dari 5 jenis ini. Jadi nanti dilihat lagi nih siapa yang mau bentuk bank sampah. Betul, iya. Dan instansi apa nih yang mau bentuk. Kalau misalnya rumah tangga ya pasti nanti akan disesuaikan dengan sampah-sampah yang paling banyak, betul. Tangga, di sekolah atau di perkantoran sendiri mungkin nanti sampahnya juga akan berbeda akan bermacam-macam lagi. Jadi jenisnya pasti akan
sama sebenarnya ya Bu ya. Iya, kurang Tapi lebih cuma tinggal komposisinya aja iya, berbeda. betul. Iya. Oke. Terus Bu, prosesnya nih Bu, Mm-mm. tadi kan misalnya dari sumbernya, proses sampai dengan bernilai ekonomis Mm-mm. itu seperti apa? Jadi gini, ketika misalnya saya punya botol tadi ya, Ya. botol air mineral, itu saya pisahkan antara botol yang sudah bersih yang tidak ada labelnya, kemudian tutupnya saya pisah sendiri, saya bawa ke bank sampah. Ya. Nanti masing-masing punya nilai jual. Jadi botolnya punya nilai jual, tutupnya juga punya nilai jual. Nah, kebetulan kalau untuk yang label kemasannya itu memang saat ini pengepul kami tidak menerima gitu. Oke. Jadi waktu itu kita pernah ada kerjasama, kebetulan ada salah satu vendor yang dia juga punya kerjasama gitu dengan pihak ketiga, bisa menerima sampah-sampah plastik itu dengan harganya lumayan waktu itu sampai sekilo tuh 4.000. Kebetulan ada kerjasama, tapi kebetulan dengan kerjasama dengan swasta itu berhenti, jadi ke kita juga dampaknya berhenti gitu, udah nggak terima lagi. Nah, bagaimana itu bisa menjadi mempunyai nilai ekonomis? Masing-masing item itu, masing-masing jenis itu ada harganya gitu. Misalnya kalau botol air mineral sekarang harganya lagi jatuh ya, mungkin sekitar dulu pernah harganya sampai 6.000, mungkin sekarang sekitar kilonya itu per ya Bu kilo. ya. Sekarang mungkin sekitar 4.000 atau berapa, saya terakhir kemarin saya lupa ya, antara 3.000 sampai 4.000 sedang jatuh gitu ya. Nah, biasanya bank sampah itu keuntungannya mengambil 20% dari harga jual kita pengepul. Itu untuk apa? Untuk operasional. Oke. Karena kan saat penimbangan itu kita perlu, kebetulan di bank sampah kami itu ada bento yang untuk keliling gitu, ngambil sampah nasabah. Itu kan perlu untuk jasa Iya, betul. supirnya, untuk bensin. Nah, kita ambil dari situ, dari operasional itu. Iya. Berarti tadi ya Bu ya, misalnya nih sampah plastik ya Bu ya, atau biasanya itu kalau tadi botol minuman mineral gitu ya Bu. Itu berarti kan kalau dipisahin ada labelnya ya, yang bisa dicopot, terus botolnya itu sendiri sama tutupnya. Ada tutupnya. Nah, itu kalau yang tadi 4.000 itu untuk harga keseluruhannya? Enggak, hanya itunya aja, hanya untuk botolnya saja. Tutupnya ada lagi, saya nggak kurang hafal ya, kemarin harga yang terbaru gitu ya. Oke, jadi itu hanya botolnya Sobat Dinkes. Ntar ada lagi nih Bu, berarti nilai ekonomis dari botol, dari tutup tutupnya, botol ya. dari pelabelannya itu dari labelnya. Oh, ternyata bisa diakumulasi nanti ya Bu, berapa harganya yang tergantung nanti ada price listnya gitu. Iya, betul. Sebetulnya untuk bank sampah sendiri bagaimana cara meningkatkan keuntungan gitu ya. Untuk bank sampah yang mungkin gudangnya besar, bisa menyimpan dulu gitu barang-barang itu gitu ya, dilepas ketika nanti harganya itu tinggi. Atau bisa juga mencari pengepul-pengepul yang, kan kita punya pengepul mungkin ada beberapa gitu tawaran. Oh, di sini pengepul ini harga ini tinggi, kita bisa pilih-pilih begitu gitu. Tapi kami nggak melakukan seperti itu. Kita udah pokoknya kerjasama dengan satu pengepul aja. Jadi harga berapapun diterima gitu. Betul. Jadi cuma satu pengepul ya. Semua jenis ya langsung. Iya, betul. Jadi kita harga memang ditentukan oleh pengepul itu gitu. Iya, oke. Jadi Sobat Dinkes, kalau tadi kita omongin tentang harga, tentang uangnya pasti akan lebih tergiur, tapi tidak segampang itu ya, untuk mendapatkan tabungannya atau berbentuk uangnya gitu ya. Itu pasti ada prosesnya tadi, terus juga ada untuk awalannya nih Bu ya. Jadi untuk awal ini kita contohkan saja di rumah tangga. Itu gimana sih Bu cara memilah sampah di dalam rumah tangga itu? Jadi kalau misalnya tadi kan kita berbicara uangnya mah pasti semuanya pada tertarik ya, tapi tidak segampang dapat uangnya itu gitu ya. Ada prosesnya yang harus dilakukan. Yaitu Bu, bagaimana kalau di rumah tangga? Iya, terima kasih. Jadi yang paling efektif itu di rumah tangga adalah pertama kali mungkin orang tua ya. Harus mencontohkan dulu gitu bagaimana sih cara pemilahan. Setelah mencontohkan, kita juga memberikan fasilitasnya. Fasilitasnya dalam bentuk apa? Kita sediakan gitu tempat pemilahannya. Jadi kita jangan bilang ke anak kita misalnya, kamu memilah sampah ya, tapi nanti ditaruhnya di mana gitu kan. Betul. Jadi kita sediakan tempatnya, misalnya bisa dalam bentuk kita buat apa seperti jaring, atau misalnya apalah wadah yang bisa digunakan, misalnya bekas cat atau apa gitu. Dikasih label aja khusus botol. Sebelah sini misalnya gelas gitu. Sebelah sini misalnya kaleng gitu ya. Dan anak-anak kan biasanya alat kecantikannya tuh banyak ya, misalnya buat pembersih wajah atau apa, itu juga bisa masuk ke situ gitu, dan itu mungkin bisa masuk kategori dan lain-lain gitu. Jadi ketika anak itu sudah
mau buang botol, dia tahu oh harus kemana nih. Oh ya, ini tutupnya ditaruh di sini, terus botolnya ditaruh di sini. Jadi wadahnya tuh sudah tersedia gitu. Jadi itu juga nanti ketika dibawa ke bank sampah nggak repot-repot lagi gitu misahkan itu gitu. Iya. Oke, jadi memang harus mulai dari sumbernya ya Bu ya. Iya. Tadi kita berbicara di rumah tangga dan harus disediakan juga yaitu tempatnya ya. Iya, betul. Dari awal tuh ya pasti tempatnya, jangan cuma mau ke bank sampah tapi di rumah cuma ada tempat sampahnya cuma satu betul ya. Dan memang harus membutuhkan tempat yang lebih dari satu gitu sesuai dengan jenis-jenisnya. Betul ya. Kalau misalnya kemarin Bu kita berbicara di Fasiankes ya Bu ya, itu biasanya atau di tempat-tempat umum mungkin bisa diaplikasikan juga. Itu ada 5 tempat sampahnya gitu ya Bu ya. Mungkin sudah mulai diterapkan juga nih bagus itu. Dan Fasiankes di wilayah Tangsel itu sudah ada 5 tempat sampahnya gitu. Iya, bagus itu. Tempat sampahnya, jadi nanti bisa langsung buang ya sesuai dengan jenis-jenisnya gitu. Terus Bu, kalau untuk sistem penilaian harga sampahnya sendiri ya Bu ya, sampai proses pencairan uang dari sampahnya itu berarti gimana tuh Bu? Apa misalnya perhitungannya gimana, terus juga nanti ambil gimana, itu boleh mungkin diceritakan juga. Oh iya, jadi nanti ketika nasabah itu datang ke bank sampah, nanti kan ditimbang ya. Misalnya dibuat catatan nih, kardusnya misalnya 2 kilo gitu. Nanti kita ada buku masing-masing nasabah. Tabungan kardus 2 kilo, harganya berapa dari pengepul, misalnya harganya kardus misalnya ya 2.000 gitu. Bank sampah ambil keuntungan 20%, berarti yang dijual ke nasabah adalah harga 80%, berarti 1.600 kan. 1.600 kali 2 berarti 3.200. Nanti kedua misalnya botol sekian-sekian gitu. Nanti pada saat hari itu penimbangannya berapa totalnya? Oh misalnya 20.000 gitu. Nanti kan diakumulasi gitu. Biasanya kami membagikan itu ketika menjelang Ramadan. Jadi kurang lebih sekitar penimbangan 10 kali selama 10 bulan gitu. Nanti diakumulasi, nanti kita kita persilakan untuk mengambil. Ada yang saya mau ambil, ada yang enggak deh, saya lanjut aja sampai tahun depan biar banyak gitu. Ya, jadi bebas aja gitu. Tapi ada juga yang baru 2-3 bulan tapi karena kebutuhan ya, misalnya untuk bayar kontrakan atau buat bayar anak apalah kebutuhan gitu. Saya mau ambil cepat, boleh nggak apa-apa gitu. Bisa. Jadi bisa kalau untuk pengambilannya fleksibel. Tapi kalau untuk bank sampahnya sendiri diangkut atau misalnya distorkan ke bank sampah itu sendiri, biasanya ada berapa hari sekali atau berapa minggu sekali nggak Bu? Oh, awalnya kami dulu sebulan 2 kali. Jadi setiap Sabtu pekan kedua dan Sabtu pekan ketiga. Tapi kita melihat SDM-nya gitu pada saat itu ya, kok kayaknya agak keteteran gitu kalau sebulan 2 kali. Kan kita pengen berkegiatan itu konsisten ya, jangan sampai bulan ini ada, bulan depan off gitu ya. Bagaimana menjaga kekonsistenan itu? Akhirnya kita pilih udah kita sebulan sekali tapi kita konsisten gitu ya. Jadi hanya kita sebulan sekali setiap Sabtu pekan ketiga. Jadi nanti jadi diambilnya berarti atau distorkan ke bank sampahnya itu 1 bulan sekali. Sebulan Jadi sekali. ditaruh dulu di rumah. Yang sudah dipilah itu disetorkannya sebulan sekali. Iya, setiap Sabtu pekan ketiga. Biasanya H-3 tuh kita ada WA group khusus nasabah. Tapi khusus untuk di RW kami gitu ya, untuk di kompleks, silakan menulis siapa yang mau diambil dijemput oleh bento gitu. Jadi nanti mereka tulis tuh list RT1 ibu ini, jalan ini gitu, RT2 sekian. Nanti begitu hari H nanti bentonya udah tinggal ambil sampah itu udah ditaruh di depan rumah, udah dikasih nama gitu, tinggal ambil gitu. Iya. Jadi segitu ya. Jadi sebulan sekali itu sekali diambilnya oleh bentor dan tapi ya itu ada grup WA-nya ya Bu. Ada grup WA-nya. Siapa yang mau diambil. Gitu. Terus Bu, untuk langkah-langkah nih Bu ya. Misalnya nih nanti Sobat Dinkes ada RT RW-nya ya yang mau bikin bank sampah nih, jadi kira-kira apa nih langkah pertama atau nanti seterusnya yang harus dilakukan itu untuk membantu bank sampah itu di RT atau di RW itu seperti apa? Ya, pertama kali yang berdasarkan pengalaman kami gitu ya. Betul Bu. Jadi pertama kali adalah sosialisasi untuk mengajak pada waktu itu adalah ketua-ketua RT dan
sekretaris, bendahara gitu Oke. pengurusnya ya. Karena bagaimanapun kegiatan itu bisa berlanjut kalau misalnya di atasnya itu yang menggerakkan Oke, gitu ya. iya. Jadi ketika di atas itu sudah menggerakkan, ke bawah tuh akan lebih mudah, supportnya tuh lebih terasa gitu. Jadi pertama kita memang mengajak ketua RT itu untuk yuk kita nih mau bikin bank sampah, Iya. minta dukungannya gitu ya. Sambil kita menimbulkan kesadaran gitu bahwa ini kalau masalah ini nggak dikerjakan sama-sama, kalau cuma sedikit aja yang mendukung ini nggak akan jalan Iya, gitu, betul. seperti itu. Iya, jadi memang ya itu ya Bu ya, harus ada pelopornya. Iya, Dan betul. pelopornya biasanya yang memang berpengaruh di lingkungan tersebut. Kalau di lingkungan kita biasanya ya itu ya Bu, ada RT RW-nya yang memang harus menjadi pelopornya Iya, gitu betul, ya. betul. Supaya nanti warganya juga tergerak juga gitu Iya. ya. Oke, terus Bu kalau misalnya manfaatnya sendiri nih Bu, manfaatnya untuk warga, terutama bagi lingkungannya gitu ya Bu, itu seperti apa sih Bu dari bank sampah yang sudah dibentuk? Iya, ini saya mengambil kesimpulan gitu ya Iya. dari nasabah dan nasabah kami. Jadi manfaat itu ada dua. Kita bisa bedakan tergantung nasabahnya gitu dengan latar belakangnya seperti apa. Iya. Ada nasabah yang memang merasa dengan adanya bank sampah dia udah merasa ikut berkontribusi gitu. Saya ikut menjaga lingkungan, dia nggak peduli harganya berapa gitu. Yang penting saya ada rasa saya sudah ikut berkontribusi. Kita ada donasi, jadi ada tabungan khusus donasi. Mereka hanya menyerahkan sampah tapi bukan nggak mau ya, saya nggak perlu jadi nasabah. Saya hanya ingin bahwa ini sampah ini sudah tersalurkan dengan benar, sampai seperti itu gitu. Nah, yang kedua memang ada yang motifnya ekonomi gitu. Sebetulnya nggak melulu motif ekonomi sih, itu sekali sambil jalan gitu 50-50 ya, tapi dia merasakan keuntungannya gitu. Tapi banyak juga sih yang seperti itu ya. Tapi yang betul-betul murni ekonomi itu mungkin hanya sedikit. Saya mungkin yang paling banyak antara itu yang sudah merasa memang kesadarannya sudah timbul. Yang kedua merasakan 50-50 itu antara kesadaran timbul dan punya nilai ekonomis ternyata gitu. Oke. Jadi ya memang ya itu ya Bu ya, ya itu tadi kata-katanya. Jadi merasakan ikut berkontribusi untuk lingkungan, merawat ya Bu ya, menjaga dan merawat lingkungan, terutama ya itu di sekeliling kita dulu gitu ya Bu ya. Karena kalau misalnya berbicara tentang lingkungan nanti akan panjang nih sebenarnya gitu ya Bu ya. Baik nanti dampaknya ke kesehatan, ke estetika lingkungannya juga, dan dampak-dampak ya itu kebanyakannya kalau misalnya terkait sampah tidak dikelola, apalagi buangnya sembarangan, pengelolaannya tidak benar, ya itu nanti akan dampaknya negatif ya Bu ya, gitu. Tapi kalau sudah dibentuk bank sampah, berarti pengelolaannya sudah berjalan, itu dampaknya ke lingkungan akan baik, dan tadi dampaknya mengikuti secara ekonominya juga. Betul. Walaupun memang utamanya bukan untuk itu gitu ya. Tapi ya memang akan mengikuti dampak positifnya itu salah satunya dari nilai ekonominya juga dapat, nilai kesehatannya juga jauh dari faktor penyakit gitu ya Bu ya, itu akan berjalan. Jadi Sobat Dinkes yang akan memulai pengelolaan sampah itu harus dimulai dari diri sendiri, dan lingkungannya juga harus sama-sama saling mengingatkan gitu ya Bu ya, gitu. Kami ada nasabah Mbak dari Tang City. Tang City kan jauh ya. Betul. Dari beda kota ya Bu. Itu udah beda beda kota. Iya. Dari Tang City ke bank sampah kami, saya tanya dapat alamatnya dari mana? Ternyata dari Instagram gitu, dari IG gitu. Kenapa jauh-jauh kok kesini? Di sana di sekitar saya nggak menemukan gitu. Artinya kalau bukan kesadaran, itu nggak akan gitu membawa mereka sampai sejauh itu gitu. Mereka udah nggak hitung-hitungan bensinnya berapa sih gitu kan. Memang nggak setiap bulan sih, mungkin 3 bulan sekali gitu. Tapi artinya kan untuk mencapai ke bank sampah kami itu kan bahan bakarnya udah berapa gitu ya. Banyak kita punya nasabah loyal gitu ya, yang jauh-jauh, ada yang dari Ciputat, ada yang dari BSD, ada yang dari Pondok Kacang, yang lumayan jauh gitu dari tempat kami gitu. Oke. Berarti itu memang yang kesadarannya tuh udah tinggi gitu. Kesadaran untuk menjaga lingkungannya itu sudah tinggi gitu ya. Dan memang ya itu, saya juga tertampar nih gitu ya. Jadi harus dari diri kita sendirinya untuk
ya memang harus sadar. Jadi kalau misalnya cuma tahu doang kan belum tentu mau dan mampu ya Bu ya. Wah keren banget nih. Jadi kalau berarti tadi ada Instagramnya juga ya? Ada Instagram. Ya. Jadi nanti kita cantumkan Instagramnya Bank Boleh, Sampah boleh. Bu. Ya nanti kalau misalnya ada yang mau belajar, ada yang mau tanya-tanya, boleh. Gitu. Oke Bu. Terus juga kalau tadi kita berbicaranya manfaatnya. Kalau misalnya pasti kan selama 9 tahun berjalan ini nggak mudah selalu untuk perjalanannya Pastinya. gitu ya Bu ya. Ada nggak sih Bu tantangannya, tantangan terbesar, tantangan yang kecil-kecil itu biasanya itu seperti apa? Iya. Biasanya tantangan yang terbesar tuh SDM. Oke. Iya. Dan itu bukan hanya dirasakan oleh bank sampah kami, tapi hampir sebagian bank sampah se-Indonesia gitu, karena kami kan tergabung dalam itu ya, forum itu tadi. Jadi memang kebanyakan yang bergabung menjadi pengurus bank sampah itu yang usianya tuh udah di atas 50 gitu ya. Padahal untuk bank sampah itu kami perlu tenaga-tenaga muda gitu yang mungkin gitu ya, mereka lebih kreatif. Terus sekarang kan zamannya bermedia sosial kan. Nah, kalau anak-anak muda itu kan lebih ini lagi, aktif lagi gitu ya. Nah, itu sebetulnya masalahnya adalah di SDM itu. Yang kedua adalah kita merasa kurang dukungan gitu ya dari apa namanya, bukan dari pemerintah ya, maksudnya untuk pengadaan misalnya bank sampah itu kan perlu operasional, karena betul-betul bank sampah itu mungkin salah satu sebab kenapa tidak bisa berjalan ya karena operasional itu, karena kita memang berat banget. Kita keuntungannya ya kalau bank sampah kami itu dalam sebulan misalnya keuntungannya 300 sampai 400 ribu, tapi operasionalnya bisa 200 ribu, 250. itu dalam setiap penimbangan, berarti kan sisanya hanya sedikit ya. Jadi boleh dibilang memang ini kegiatan sosial gitu untuk pengurusnya gitu. Nah, itu memang perlu SDM yang berani gitu ya untuk berkegiatan sosial itu. Iya, jadi ya itu tadi ya Bu ya, perlu loyal dan memang ya itu SDM-nya sangat tinggi, jiwa sosialnya gitu ya. Betul. Tapi ya itu ya Bu, lagi-lagi untuk lingkungan pastinya memang beda nih. Kalau misalnya orientasinya yang lain ya nggak bisa. Tapi kalau orientasinya itu sudah sosial, sudah untuk kebaikan lingkungan, itu pasti nggak ada pikiran untuk bisa memberi manfaat. Betul. Terutama itu ya Bu ya, untuk memberi manfaat, bukan memberi dampak-dampak yang negatif. Karena lingkungan itu kalau nggak dijaga nanti efeknya tuh akan panjang gitu. Nggak kayak sekarang seperti ini gitu, nggak ya Bu, dampaknya tuh nanti mungkin ke anak cucu itu akan terasa kalau tidak dijaga gitu. Oke Bu, tadi sudah banyak banget nih Bu ya yang diceritakan, yang diinformasikan. Boleh Bu dikasih tipsnya atau caranya bagi nanti Sobat Dinkes yang akan memulai membentuk bank sampah, atau misalnya nanti yang sudah ada bank sampahnya tapi ternyata berjalannya kurang maksimal. Ini boleh mungkin dikasih tips-tipsnya gitu. Mungkin untuk ini aja ya, untuk tips yang baru mau mulai membuat bank sampah, sebaiknya memang brainstorming studi banding gitu ya, untuk belajar langsung, lihat ke bank sampah yang sudah berjalan, lihat kegiatannya gitu. Karena kebanyakan mereka dalam bayangannya, sulit ya, operasionalnya seperti apa, nggak terbayang gitu ya. Ternyata setelah lihat, ternyata enak ya, ternyata fun-fun aja gitu ya, ternyata bank sampah nggak kotor seperti yang dalam bayangan gitu. Kebetulan bank sampah kami kan dalam kompleks perumahan gitu ya. Jadi memang kita bisa menjamin gitu, tadinya juga bank sampah, berarti sampah dong kotor gitu ya. Ternyata enggak, kita tetap bersih, kita berkegiatan dari mulai jam 8 sampai selesai pengangkutan itu jam 3 sore. Setelah itu bersih kembali gitu. Jadi bisa dilihat gitu, ternyata bank sampah tuh enak-enak aja gitu, bukan nggak seperti sesulit yang dibayangkan. Selama ini kita sudah membantu 10 bank sampah gitu untuk berani mulai operasional gitu. Jadi caranya itu mereka melakukan studi banding, mereka lihat, terus mereka tanya-tanya, terus kita juga mendampingi gitu sampai mereka hanya bisa berkegiatan. Jadi ya itu ya Bu ya, jangan berpikiran susah dulu, tapi coba dilihat dulu. Dan mungkin kalau misalnya ada yang mau studi banding atau misalnya kaji tiru gitu ya Bu ya, ke bank sampah Teratai ini berarti boleh ya Bu ya? Boleh, dengan senang hati silakan. Boleh nih Sobat Dinkes. Jadi nanti nih para penonton yang melihat, baik nanti dari RT, RW atau kelurahan,
pokoknya masyarakat kalau yang nanti mau melihat bagaimana sih prosesnya, gimana caranya, itu berarti boleh ke Bank Sampah Boleh, Tarakan silakan. gitu. Kami tunggu Oke, dengan senang hati banget dengan Bu, ya. senang hati. Nah, ini sudah ada jalannya nih, tinggal mau memulainya dan mau sadarnya Iya, gitu. betul Mbak Nani. Oke, banyak banget Bu manfaat yang sudah diberikan, terutama tentang Amin. informasi-informasi. Semoga banyak yang tergugah juga nih Bu untuk masalah membuat bank sampah dan juga terutama itu ya Bu, pengelolaan bank sampah dengan baik. Sekali lagi kami terima kasih kepada Sama-sama Ibu Mbak Santi Nani. yang dengan jauh-jauh mau ke dinas kesehatan memberikan ilmunya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Amin. Amin. Dan Sobat Dinkes, jangan lupa terus tonton PDKT. Nanti akan ada materi-materi atau ilmu-ilmu baru dari episode-episode sebelumnya dan episode selanjutnya. Saya dan Ibu Santi undur diri. Terima kasih atas kehadirannya sekali lagi Ibu Santi. Sama-sama Mbak Nani. Terima kasih. Salam sehat.